selamat sore, selamat berjumpa kembali di perjalanan Halo Kota Batik. Ada saya balik lagi di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Pasti sudah kenal suara saya kan. Jadi nggak usah saya kenalkan nama saya. Enggak deng. Iya, saya Rifat Andi hadir untuk Anda. Nah, sore ini saya tidak sendirian seperti kemarin-kemarin. Saya bersama kawan-kawan dari dua kampus yang berbeda dan berjauhan. Kayak ini ya, LDRan. Oke, siapa sih? Aku tuh agak lupa-lupa. Akmal, terus Hilma, Tania. Wah, Yes. Tania, di mana dirimu? Ini lagunya Anang ya? Anang Hermansyah. Anang itu yang itu sih ya, yang sekarang ini ya, suaminya Asanti itu kan? Iya benar. Oh iya, benar. Berarti masih baik lah ingatanku. Gimana kabar kalian bertiga? Baik-baik aja sih. Oh ini pertanyaan Seru-seru basic sih. banget ya. Basic banget. Gak asik banget loh pertanyaannya. Gini deh, pertanyaan aku ganti ya. Itu anggap saja sudah selesai. Gak usah dijawab satu persatu. Nah pertanyaannya aku ganti. Tadi berangkat jam berapa? Basicnya Sudah kedua. pasti ya terjadwalkan jam 1 sekarang ya. Sama aja kan? Sama aja. Ini basic lagi. Udah deh. Tadi kesini naik apa? Nah, Sebenarnya sama aja, pilihannya juga itu aja. kalau Cuman beda merek motor aja. bener. Nah, seharian ngapain ini? Kalian bertiga? Aku tadi ngonten karena ada apa? Tugas. Dari Kelurahan Krapyak tadi di Heeh. talkshow di sini itu. Mm-mm. Karena ada program baru artanya di Apa daerah itu? Krapyak. Program apa? Apa ya tadi? Bung apa? Muskerbang, Musrenbang. Musrenbangkal. Nah, ini Iya. mahasiswa wajib tahu ya bahwa ya. Musyawarah rencana. Apa? Musyawarah rencana pembangunan. Pembangunan kelurahan. Iya. Musrenbangkal. Iya, dulu pernah ikut kebetulan kalau. Pernah ikut ya? Iya, karena saya dari Forum Anak. Jadi Oh, dulu di Forum Anak. Iya, kalau dari Forum Anak biasa diundang ke situ. Sama anak saya juga gitu. Ah. Dulu disuruh ikut gitu kan karena kalau anak saya dipaksa ikut sih. Oh, sama bapaknya. Itu kenapa? Bisa dijelasin itu. Jadi gini, ceritanya gini, Pak Lurah bingung. Ini mau nyuruh siapa, anaknya siapa gitu kan. Oh, itu mikir loh. Iya. Mau milih anaknya siapa tuh kadang-kadang kan susah ya. Iya, benar. Lah, akhirnya Pak Lurah cuma ini yang kenal aja kan. Udah deh, Pak. Ini anaknya disuruh ikut forum anak. Dia malu-malu dan malu-maluin gitu. Kalau bapaknya gimana? Lebih. Nah, akhirnya pokoknya ikut aja. Oh ya udah deh ikut. Mau. Ya. Tapi anaknya Pak Ribu tuh ikutin jejaknya Pak Ribu tuh Enggak ada yang ikutin aku. sama sekali. Enggak ada sama sekali. Genrenya beda banget berarti. Genrenya kalau yang gede dia sukanya nge-gym. Dia sukanya yang sport iya, bagusnya. iya. Terus kemudian yang kecil sukanya, nah kalau ini kayaknya agak-agak setengah mirip aku sih. Yang seni kecil gitu itu ya. SD ya kelas 5 naik kelas 6 ini. Dia sukanya ngelayap aja. Mirip ya, ngelayapnya. Layaknya yang ini. Ngelayapnya aku suka ngelayap. Dulu SMP itu ya. Aku ngelayap itu sampai jam 12 malam Iya beneran. Waduh, iki Nongkrong. mesti si suneni ibu terus iki. Enggak tuh. Biasanya kan Aman-aman aja. Kita nggak bebas ya. Kita pergaulan bebas. Kita pergaulannya Emang aman banget aku. Makanya aku bisa ngoleksi 15 cewek itu kan gara-gara aku. pulang itu opsional ya. dari Sabang sampai Merauke tuh. Iya. Nah, cuman istriku aja tuh yang agaknya kurang normal. Kurang normal. Dia mau sama aku. Berarti dia yang masuk forum anak itu yang anak pertama itu, Mas? Anak pertama. Yang betul. sport itu ya. Iya, yang ikut nge-gym itu. Terus soal minat kayaknya anak-anakku belum kebaca ya dia minatnya apa. Tapi kalau kalian minatnya apa sih? Kalau Tanya. dari aku ya minatnya sih kayak gini-gini nih, mirip-mirip kayak di public speaking lebihnya. Oh, gitu? Iya, makanya aku masuk ilmu komunikasi karena itu. Oh, Jadi cita-cita nih. Iya, cita-cita kalau ngomongin ya. Tapi ini loh, yang namanya public speaking ya, kayaknya banyak banget yang punya cita-cita pingin banget loh belajar public speaking. Iya.
hari-hari gini tuh Betul. lebih banyak Gen Z yang, wih keren ya bisa public speaking. Tapi sebenarnya kalau menurut kamu public speaking apaan sih? Public speaking ya Mas. Maksudnya mau pengertiannya gimana nih Mas? Kalau Yang dari nggak usah yang nggak usah, nggak usah ya, nggak usah ya. susah beneran. Public Itu mah speaking. justru iya kalau terlalu akademis itu Iya, nggak enak ya. nggak enak banget. Buat sore-sore gini nggak enak. Iya, Wah. hidup terasa hambar gitu. ya. Yang penting kalau public speaking mah omongan kita bisa dimaknai lah sama orang yang kita ajak bicara Oh, gitu. gitu. Apalagi kalau public speaking kan berarti kan lawan bicara kita kan banyak ya Mas ya. Yap, mm-mm. Nah, yang penting kita bisa menyesuaikan tuh dari lawan bicara kita itu seperti Siapa apa. Iya. apa yang diobrolin gitu kan. Apalagi kalau misal kapasitasnya gimana. beragam nih usianya, nah itu lebih sulit lagi ya. Tapi nah itulah tantangannya yang senang. Betul. Ya. Aku kayaknya pernah ketemu kamu deh, Tan. Apa ya Mas? Kapan? Kamu waktu di forum anak itu kayaknya pernah ketemu deh. Oh iya. Apa Iya. tuh? Kapan tuh Mas? Aku nggak ingat. Ya waktu apanya ya? Pokoknya waktu kumpul-kumpul karena Bu Agustin kebetulan Oh iya. sering Bu banget kan Agustin. ngajak Iya. saya gitu kan. Misalkan pas ada lomba gitu kan, Iya, saya iya, jadi benar, juri. Terus apalagi ya? Kamu pernah dengar yang namanya komunitas slogan? Ya, saya tahu banget itu Nah, komunitas slogan ya. itu. Yang itu ya mengajar itu ya Mas ya. Iya. Mhm. Itu kan yang dirikan aku. Oh wow. Kamu baru tahu ya? Kamu baru tahu. Kudet ya. Jadi kayak aku Ini adalah sebuah pendiri. astaga. Karena parah nggak sih aku nih? Udah culture di Pekalongan. Mantap. apa iya sih? Culture-nya Pekalongan tuh ada Pekalongan. menurut saya ya. Ini dari speak up dari saya ini. Pak Ribut adalah culture-nya Pekalongan. Kok bisa ya? Aku kayak kudet banget. Dari kayak baru segi lahir. budaya, Pak Ribut udah jadi kebudayaan Pekalongan. Kebudayaan. Dari segi Oh. penampilan, apalagi ya kan penampilan. Iya, iya, gitu. benar, kelihatan Jadi ya ini kalau culture-nya hari ini Pekalongan gini. tuh Pak Ribut. Wow. Aku tuh sembunyi di balik layar, Tan. Makanya aku tuh juga Iya. baru tahu Mas Ribut ya Aku ampun. tuh ya Kenapa? sekarang dulu memang aku yang diriin, begitu mereka sudah berkembang ya aku di belakang layar dong. Oh iya. Biar yang jalan Biasa anak-anak gitu ya. gitu, Iya, kan. bener. Aku tinggal katakan misalkan mereka ada apa-apa ya aku yang siap jadi tameng mereka gitu. Oh, iya. Kalau misalkan ada masalah dengan aparat misalnya, nah, pernah soalnya. Oh, gitu. Pernah. Kenapa itu? Ya biasalah salah paham Oh. aja. Salah paham Nah, aja. terus akhirnya aku yang nyelesain. Pak itu anak-anak saya. Tameng. Oh akhirnya selesai. Tanpa penyelesaian. Loh, itu penting loh posisi-posisi semacam itu. Iya sih. Coba deh teman-teman punya komunitas, tiba-tiba ada masalah. Kalian nggak punya tameng. Siapa yang mau ditamengin? Bubar deh komunitas itu. Iya. Pasti Bener sih, pada bener, lari bener. sendiri-sendiri. Iya. Gitu. Karena ketakutan juga ya kan. Iya, makanya aku memosisikan itu sekarang gitu. Baru tahu kan? Dan aku udah pernah lihat kamu, makanya jadi malu deh. aku nggak asing sama wajah kamu, Apa Tan. ya, Mas? Iya bener, aku kayak pernah ketemu tapi di mana, kapan gitu. Pas acara apa gitu aku udah. Berarti kayak kemungkinan terbesar di forum anak ya. kali ya, Mas? Iya, kan beberapa kali kan sempet kan kerjasama kan waktu itu. Benar. Iya kan? Iya. Nah, Cuman itu kalau saya memang nggak lihat ya. kan aku di belakang. Oke. Siapa? Ampun aku lupa. Hilma. Hilma. Ingat. Hilma ya. Hilma. Bagus. Hilma. Buat apa ya? Buat anthem bang. Iya kan. Ya Hilma. Apa sih aku tadi Minat. nanya? Tadi bilang minat. Apa yang kamu minati dalam Minat. kehidupan? Jujur, udah hidup 20 tahun lebih ini masih bingung. Kok bisa? Masih Kayak apa? flow aja gitu kayak manut alure. Atau jangan-jangan kebingungan adalah minatmu yang Wah. sesungguhnya? Bisa jadi. Tapi itu bagus loh. Artinya tanda-tanda bahwa manusia masih hidup adalah dia bingung. Bingung. Iya kan? Bener, Tapi bener. adegan yang paling sulit untuk dilakukan pada saat entah itu main di film atau main teater ya, itu biasanya adegan bingung. Ekspresi bingung itu malah bingung. Iya. Malam minggu ya. Aku harus bingung gimana ya? Bener.
Iya kan? Aku beberapa kali main film itu. Coba adegan bingung. Terus gimana caranya? Ekspresinya gimana gitu. Bingungnya gimana ya? Kan harus, kalau aku kan selalu berpikirnya gini, segala sesuatu yang kita lakukan harus punya reason gitu kan, harus ada alasan. Sementara bingung itu nggak punya alasan loh. Iya, bingung itu udah Karena jelas ya. basic sifat manusia itu bingung mungkin ya. Iya, makanya dia cari alasan. Benar. Iya kan? Setuju. Iya kan? Oh, masih bingung. Masa sih? Dari kamu mendalami sifat manusia yang betul. sesungguhnya. Karena aku berarti. emang manusia gitu. Berarti minat dia pada manusia. Berarti bagus lah, bagus. Tidak mengalami kelainan. Oh gitu. Nah, terus setelah kamu masuk ke kuliah gitu, masih bingung juga. Masih. Astagfirullahaladzim. Berarti kamu nggak ada rencana kayak ya udah yang penting KPI aja enggak? Enggak. Ya, Terus kenapa masuk KPI? Ya kan cap cip cup. Oh, capcip. Gimana ya Oh, gitu. gitu. Oke. Baru kali ini aku menemukan mahasiswa yang Terlalu bingungan. iya, tapi itu bagus lah. Terus kenapa tuh? Bagusnya berarti kan ngeflow kan hidupnya. Flow. Kadangkala orang yang ngeflow itu jauh lebih bahagia daripada orang yang punya ekspektasi. Karena nggak sepaneng. Ya Karena nggak harus ngejar Iya, gitu kan. betul. Karena nggak harus berpikir tentang target ya kan. Tapi ya slow aja. Kata kalau misalkan ada sesuatu yang jatuh ya jatuh aja, nikmatin gitu kan. Iya, benar. Iya kan. Misalkan tiba-tiba loh aku nanjak nih, wih keren gitu aja. Iya kan? Tiba-tiba naik nih, ih, aku naik, keren gitu. Iya, Turun juga enggak. turun juga Nggak masalah. Ini turun. Ya udahlah. Paling angin berlalu ya gitu. Asik banget loh. Hidup ngeflow itu asik. Menurutku asik banget. Aku ada temen yang hidupnya ngeflow banget. Jadi dia itu ya sampai hari ini nggak punya orientasi. Dalam kehidupan dia itu pernah aku tanya, kamu itu dalam hidup itu apa sih yang kamu mau yang mau kamu capai? Nggak ada gitu katanya. Yang penting hidup aja. Ya, sudah bisa bernafas itu sudah sangat bersyukur katanya. Oh, iya. Wah, masya Allah. Ada kelebihan satu berarti itu, ada kelebihan satu ya. Ini keren. Terus kamu nggak punya pikiran kalau misalkan besok setelah kamu lulus gitu, aku tanya kan dia masih mahasiswa, terus kamu mau kerja apa, terus bagaimana cara menghidupi keluarga, itu kan nanti gitu aja. Itu nanti enak banget ya cara mikirnya ya. Dia terlalu menikmati hari ini. Udah nanti aja. Asik banget. Itu urusan besok gitu. Itu urusan nanti lah. Enjoy parah berarti. Iya, itu makanya aku respect banget sama orang yang itu. Kok bisa ya? Atau kan jawabnya gimana rencana Tuhan lah. Kan? Betul. Biasanya kayak gitu. Sementara ada temanku yang lain ini bertolak belakang. Kemarin itu dia bilang, dia sampai sempat bingung sama temanku yang ngeflow ini. Dia sampai Kang, ini loh, aku tuh bingung sama temanmu yang satu. Kenapa? Aku yang gajinya sampai 4 juta aja masih bingung. Mau ngenaikin. Mau ngapain aja gitu. Dengan gaji itu aku masih bingung, masih ada trauma-trauma, masih ada ketakutan-ketakutan karena masih ada sesuatu yang harus dicapai gitu. Iya. Sementara dia nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, enak aja ya. Ya, ya itulah keistimewaan dia itu gitu. Aku bilang gitu. Enak tuh. Suatu kelebihan. Iya, kelebihan yang dinikmati gitu loh. Kita kadang-kadang nggak bisa loh menikmati Kelebihan. Kita selalu ngejar. Tapi bagus lah gitu, Mak. Tapi kalau menurut Mas Ribut condong kemana? Aku sih ngeflow. Ngeflow ya. Heeh. Gak ada ambisi apa-apa Ya. gitu. Ngapain juga ambisi. Asik. Udah umur segini dulu. Dulu Sama. biasa aja. Biasa aja. Nggak punya ambisi aja udah S2 sekeren itu, ini loh. Ya tinggal S2 aja gitu. S2 itu aku dipaksa istri. Tahu? Oh, yang punya ambisi berarti istrinya. Gitu. Dulu ini ya, ini punya cerita nih. Dulu kuliah S1 pernah memikirkan untuk DO aja deh gitu. Toh dengan tanpa ijazah saya masih bisa hidup kok. Masih bisa kerja, kata kalau misalkan terpaksa kerja jualan es cendol,
aku jalanin nggak apa-apa gitu. selesai gitu kan. Yang penting itu kan kita sudah dapat ilmunya. Iya. Soal nanti apakah dan ilmu itu wajib hukumnya untuk digunakan ya, Iya. dimanfaatkan dengan cara apapun, ya kan? Iya, benar. Yang terpenting penggunaannya yang baik gitu kan. Nah, kalau kita punya ijazah, akhirnya kita punya tanggung jawab untuk menggunakan ijazah, bukan ilmu. Iya. Biasa, benar. Iya kan? Benar. Iya kan? Secara Makanya- spontan ya. Iya, makanya wah aku ada ijazah, masa sih aku nggak kerja kan gitu. Iya. Akhirnya ngelamar kerja kemana-mana, Iya. berburu ini itu, nggak asik banget sih hidup. Terlalu saklek ya, terlalu saklek ya. Makanya aku dulu itu sempat mikir pingin DO waktu itu. Tapi saya ketemu dengan salah seorang guru, saya belajar nulis di sana selama 2 bulan, tinggal di rumahnya, namanya Pak Nulis apa? Sastra. Nah, namanya Pak Ahmad Tohari. Dia seorang novelis. Kalau pernah dengar atau pernah lihat buku judulnya Ronggeng Dukuh Paru, itu yang beliau yang nulis. Nah, saya belajar nulis ke sana itu 2 bulan, tapi nggak diajarin nulis juga. Asik kan? Terus apa? Diajak keliling. Keliling. Jadi setiap hari, hampir setiap minggu dia itu ada undangan, ngisi seminar, ngisi apa, ada pertemuan sastra dan lain sebagainya. Akhirnya aku ikut. Nah dari situ akhirnya aku banyak berkenalan dengan sastrawan se-Indonesia gitu kan, bahkan ada beberapa dari luar negeri juga. Nah yang menarik itu, suatu ketika pas aku nganterin dia ke Solo, ada acara pesta sastra internasional waktu itu. Beliau baru kali itu beliau ngajak ngobrol, Mas Ribut, saya tahu kok kamu pasti nggak pingin lulus kan gitu. udah membaca dia. Udah kecium licikan Ini anak ini pasti mau DO nih. Udah mau kuliah nih. Iya. Terus kok Bapak tahu? Ya kelihatan gitu. Gelagatnya udah kelihatan gitu. Nah terus gimana Pak gitu? Ya itu soal pilihan ya. Apapun pilihan itu selalu baik kata dia. Bener. Tapi gini, mesti diingat bahwa sebenarnya lulus nggak lulus itu memang bukan hal yang penting buat kamu, tapi penting bagi seorang orang tua gitu. Dia bilang Iya, gitu. benar. Aduh mulai mikir nih. Udah bawa orang tua nih. Tahu nggak Mas, orang tua itu sebenarnya minta anaknya lulus itu bukan soal bagaimananya. Nggak penting kamu kumlot atau enggak, nggak penting banget. Iya sih. Orang tua itu cuma pinginnya apa? Bisa foto sama anaknya pada saat anaknya pakai toga, itu aja. Kok sama? Bikin sedih nggak sih kata-katanya? Jawaban ibu saya ya. Oh gitu emang. Iya, itu relate banget kan. Iya. Terus dia itu nggak butuh kok diakuin bahwa ini berkat jasa dia. Enggak. Iya. Orang lain yang bakal ngakuin. Prestisnya itu di orang-orang sekitar, orang-orang kampung. Keren ya. Padahal ibu itu atau bapak itu kerjanya cuman misalkan tukang sol sepatu gitu. Iya, gitu. Tapi bisa nyekolahin anak sampai S1. Ih, keren gila nih gitu. Iya, benar. Iya. Itu yang menjadi kebanggaan orang tua. Oh gitu. Akhirnya aku mikir, oh ya deh kalau gitu aku harus lulus nih kayaknya. Berubah pikiran aja. Iya benar juga ya Pak ya. Yang penting. Jadi coba deh dilihat. Dia bilang gitu. Coba deh dilihat. Di rumah-rumah warga yang pernah nyekolahin anak sampai lulus S1, pokoknya pernah sarjana gitu ya, pernah kuliah dan lulus, itu pasti ada fotonya dipajang di rumahnya. Iya juga, aku mikir. Semua rumah ya, semua rumah. Itu adalah simbol bahwa mereka itu sebagai rasa kebanggaan supaya menunjukkan kepada orang lain siapapun yang datang ke rumah itu, keluarganya keren gitu loh. Orang tua yang berhasil gitu ya. Iya, Bener, nggak bener, perlu bener. bicara gitu kan, Iya, nggak perlu iya. bercerita bahwa saya tuh kemarin anakku, nggak perlu cerita. Kemarin tuh saya ngantar anakku ke wisuda, itu basi gitu. Basi, kan. ya. Semua orang sudah melakukannya gitu kan. Tapi dengan foto, oh iya. Udah bukti nyata, udah bukti nyata. Benar-benar. Gini aja deh, kita datang ke rumah saudara nih misalnya, begitu masuk ke ruang tamu, kita kan masih lihat foto-fotonya kan. Iya, betul.
fotonya, keren nih. Mana nih? Oh, OGM. Oh, Ini siapa ya? Bener. itu Setuju. ternyata itu doang sebenarnya. Jadi bukan soal nanti setelah lulus kamu mau jadi apa itu enggak. Orang tua pasti, yang namanya orang tua itu nggak bakalan ya nanya bahwa kamu sekarang udah lulus, masa sih kamu nggak kerja? Itu udah pasti. Itu sebenarnya bukan gugatan ya, tapi sebagai pelecut semangat sebenarnya, supaya kita lebih semangat lagi untuk melakukan sesuatu gitu loh. Nah itu sih mau. Kalau ibuku bilangnya kalau habis kuliah harus kerja itu karena kamu tuh bakal ditinggal ibu gitu. Gitu. Ya masuk Mau nggak mau ya kamu harus kerja gitu. Ya banget. Karena kan orang tua nggak bisa selamanya kan. Benar. Kita yang bakalan gantiin mereka. Dan kita nanti kalau sudah berkeluarga, tantangannya lebih seru lagi. Aduh. Widih, iya benar. Saya belum berani. Tapi nggak ada orang yang siap menikah loh ya. Saya belum berani. Aku menikah. siap. Saya belum berani. Beneran? Enggak mas. Orang nggak ada juga. Tapi sebentar nih, aku ada mau baca-baca dulu deh yang sudah masuk. Di WA-nya 08554209112. Ada Takim. Apa Mas? Orang susah kenalan. Monitor kali ada kuliah gratis. Mas Takim itu biasanya kalau aku siaran, biasa dia itu seneng aku kalau dengerin siarannya Mas Ribut. Kenapa? Dapat kuliah gratis katanya. Dapat S1 gratis ya. Iya. SKS 1. Ya, nanti aku bikin ijazah ya. Beli ya, Nilainya bisa isi sendiri. Bisa, boleh dipesan. Minta A berarti 800.000 per mata kuliah. Kalau B ya cukup berapa ya, B itu ya 600 lah. 600 lah. Ini kampusnya mau dinamain apa ini? Kampus Universitas Ribut Sedunia. Sedunia. Bentrok ya. Aduh, ya gitu. Oke, nah, Mal, kamu ngapain? Apa Mal yang paling kamu minati di dunia ini? Paling aku minati di dunia ini dari SMA sih udah dicekokin media ya sama guru-guru aku. Oh. Jadi aku minatnya di media aja gitu. Ya sama dulu tuh aku juga dikelilingin sama orang-orang sastra juga kok Pak Rihut. Apa saja? Guru aku tuh pendiri itu dulu, namanya Jejak Imaji, Jogja itu ada Jejak Imaji namanya. Itu kayak ruangan sastra gitu. Sebentar, siapa? Aku kayaknya kenal Jejak Imaji. Aku pendirinya itu namanya Bang Iqbal. Oh, Mas Iqbal. Yang dari Sumatera. Yang sekarang nulis di detik.com itu. Iya bener, Bang Iqbal. Ya. Terus guru aku namanya Pak Adit sama Pak Ardi. Ya dikelilingi sama sastrawan juga. Dulu di Jogja? Enggak, dulu aku di SMA Tahsus Al-Quran di Wonosobo. Wonosobo keren. Iya. Keren, komunitasnya juga keren di sana. Dulu juga di teater juga. Oh, berarti emang dasar ya. Nah, makanya aku sebenarnya di media gitu. Sama sih, dulu aku juga milihnya ke media. Tapi waktu UMPTN pertama aku nggak lolos. Kenapa itu? Ngambilnya ketinggian. UI dulu aku ngambilnya. Sama sih ya, aku dulu ngambil juga ketinggian. UNY. Akhirnya jadi UIN ya. Bahasa tuh. Universitas Indonesia Negeri. Iya kan? Jadi kalau misalkan Anda yang barangkali yang masih SMA ya, yang hari ini sudah lulus misalkan bingung mau kuliah, mau ke UI, terus patah hati, jangan patah hati, masih ada UI. Masih ada UI. Ada UIN. N ya. Gitu. Nah, gitu. Apa yang membuat kamu jadi tertarik sama media? Karena kebiasaannya ya, karena di media itu kan dunia kreatif, diskusi. Aku sering, jadi aku sering gimana ya, diskusi soal skrip kayak gitu-gitu loh sama guru-guruku dulu tuh. Itu benar-benar menurutku asik banget. Karena aku bisa ngeluapin perasaanku di situ.
gitu. Walaupun aku dibodoh-bodohin ya. Dulu kan karena karena kalau slogan di sana kan kalau tulisanmu gak bagus, kamu dibilang bodoh aja belum kamu. Bodoh aja belum. Bodoh aja belum. Tapi benar. Iya. Itu maksudnya aku dari dulu. Kalau di Jogja, Semarang itu kulturnya emang kayak gitu, Wonosobo gitu. Jadi kita nulis nih jelek, wah. Kita tulisan pertama itu pasti tidak akan pernah dipuji. Dulu aku pernah Pak Erwut bikin puisi. Aku dulu bikin aku bener-bener. Jadi aku habis ngaji terus bahwasanya aku baca surat Ar-Rahman, aku sampai keinget masa lalu dulu. Aku tumpahin di situ di puisi. Padahal aku udah tumpahin puisi. Udah besok aku pede nih puisiku bagus nih. Rasa bagus ya. Aku nggak duplikat. Karena itu bagus nih nggak duplikat. Udah aku ketemu sama Pak Adi. Pak Adi aku mau store puisi ya. Udah saking baganya store di situ. Mana coba lihat. Baca. Apa ini? Jelek aja belum. Aku langsung ke kamar mandi aku nangis beneran. Pertama kali aku nangis itu. Oh iya. Itu kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA apa 1 SMA lupa. Habis pokoknya mau kenaikan kelas. Kayak gitu. Habis itu aku nangis, habis itu datang lagi dengan saya. Puisi kamu jelek aja belum. Disobek, dibakar. Pantesnya itu disampah, bukan dibaca. Kebakar hatinya itu. Ternyata emang di dunia sastra tuh keras gitu ya. Hati-hati. Takut. Tapi dalam dunia media juga keras loh. Sebenarnya ya. Kalau kita masuk ke media besar nih, media-media yang mainstream yang besar, saya pernah ya masuk ke media yang cukup besar lah di Indonesia gitu. Jadi kita bikin berita pertama, sekalipun itu sebenarnya beritanya bagus, udah keren, sama redaktur. Apa ini? Itu baca enggak? Iya. Apa ini? Gitu aja. Wah, apalagi nih. Nah, nanti ya kalau kamu masuk ke dunia kerja nih, ini pengalaman ya sebagai share pengalaman. Alumni itu menentukan nasib. Menentukan nasib tidak hanya sebatas kamu diterima atau enggak ya. Begitu kamu diterima, di situ yang mayor apa nih? Nah, itu nanti akan gaprak-gaprakan apa ya? Friksinya akan seru. Iya, misalkan nih, dulu saya masuk di salah satu perusahaan media besar dan kebetulan yang mayoritas waktu itu alumni Undip. Oh gitu. Aku UNES sendirian gitu. Ya kita Rasa kayak kepepet gitu ya. aku mau ngajuin program nggak boleh gitu. Sampai temanku yang sesama gitu kan, dia sama meskipun UNES dia juga? bukan dia Undip gitu kan, tapi kan kita sama-sama di lapangan gitu kan. Jadi tahu kan. Wah, ya udah sabar Bang, oh iya sih, sabar, tapi kan nggak kayak gini caranya. Udah gitu. Sampai kemudian apalagi ya, bikin iseng-iseng bikin produk lah, misalkan produksi kapsul program kapsul waktu itu. Wah, udah deh. Pokoknya nggak pernah ada yang bagus gitu. Dianggapnya nggak pernah bagus gitu ya. Karena gimana ya, soal alumni itu agak riskan juga ya di media-media gitu. Iya, makanya seru sih. Itu tadi alumni kebanyakan Undip ya. Oh, boleh nih berarti aku ya maksudnya. Tapi dulu pas waktu berita ditolak tuh trauma nggak? Iya. Tapi aku trauma sampai sekarang tuh aku punya trauma nulis. Lagi mal. Kamu harus nulis puisi lagi. Udah. Kamu harus nulis, yakin. Bagi tips lah Mas, biar bisa adaptasi gitu. Ya mungkin ya. Aku menyelesaikan trauma itu nggak selesai sampai sekarang karena ketakutanku kayak gitu. Itu salah satu ketakutan terbesar. Kamu pengen ngelawan ketakutanmu? Ya udah nyoba ya dari segala hal ya. Aku juga nulis skrip film juga ya. Dan sebagainya. Masih nulis kan gitu di skrip kan. Cuman ya udah aku baca sendiri, terus aku sobek sendiri, aku buang sendiri kayak gitu. Gitu. Padahal udah dilawan sedemikian mungkin selama berarti berapa tahun, berarti aku kan udah 3 tahun kuliah, 5 tahun.
Belajar deh. Aku siap jadi ini mentormu. Aduh, terima kasih banget ya. Nanti saya Iya. coba lagi Iya, untuk coba menulis lagi. Bikinlah karya mau. Iya, penting banget loh. Hidup itu apa sih yang dicari? Original karya kan? sih ya. Satu kan kita itu kan hidup itu kan kita mencarinya kan sesuatu yang bisa kita wariskan kepada masa depan. Iya. Nah, apa yang bisa kita wariskan? Ternyata bukan soal kekayaan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah sesuatu yang membuat itu bermakna. Masih. Bener sih. Rumah, mobil dan lain sebagainya itu bisa lenyap, Yaps. ya kan? Benar-benar. Tapi nama besar seorang orang tua, ya kan, yang akan dititipkan pada anaknya, nah itu akan membawa nilai. Dia akhirnya harus berhati-hati dalam Iya, menjalankan hidup. Benar-benar. Iya sih. Kalau mewarisi kekayaan cuma kekayaan harta, cepet hilang. Cepet hilang. Banyak Aku malah kadang berpikir aku kayaknya bisa nggak sih jadi cucunya Ki Joko Damono biar diwariskan visi tercintanya sama aku. Aku pernah beliau pernah jadi dosenku waktu di DS2. Iya. Seru mas. Oh, seru banget. Ya bayangin nih, udah amar. beliau itu ya sampai apal ya. Jadi beberapa kali kan beliau itu kalau datang ke kampus itu ngisi kuliah cuma satu semester tuh 3 kali atau 4 kali gitu. Begitu ketemu gitu, ribut sini terus ngajak ngopi itu. seru banget kayak Iya, gitu. iya ngobrol. Itu hal teristimewa. Oh banget. Karena kan saya kebetulan ketemu dengan beliau itu jauh sebelum saya kuliah S2. Waktu acara sastra itu saya sudah ketemu. Terus ketika itu kenalan lah ya. Nah terus kemudian begitu saya kuliah S2, wah dia ingat-ingat gitu kan. Kayaknya kamu ini ya. Oh iya Prof, masih ingat? Iya, saya masih ingat kamu kan gini. Langsung masuk ya nih. Wah. Terus terbahagia itu. kebetulan juga dosen pembimbingku waktu itu di Undip itu karena sudah tahu ya. Selalu ketika Pak Prof Sapardi itu hadir, saya paling dahulu dikasih tahu dulu. Terus diajak menjemput beliau. Widih, Nah, anak kesayangan. Iya. Asik kan? Makasih banget itu. Saya iri dengan ribut. Oh. Kalau Rendra pernah ketemu aku. Oh. Rendra itu aku ketemu waktu aku kuliah semester 2. Wih gila. Masih newbie dong semester 2. Iya masih newbie banget. Makanya kan aku menggebu-gebu banget pengen ketemu kan. Waktu itu ada acara sastrawan bicara, mahasiswa bertanya, sastrawan menjawab gitu. Terus kebetulan hari pertama itu yang dihadirkan adalah WS Rendra. Saya datang paling pagi. Paling pagi biar paling depan ya. Iya, aku nggak tidur Pak. Iya. Tidurku itu tak gasii gitu kan. Biasanya malam itu aku gasih, habis maghrib itu aku tidur. Langsung tidur ya, Begitu. biar besok. Jam 9 bangun kan. Ini kalau tidur lagi bahaya nih. Akhirnya gak tidur. Habis subuh langsung aku ke kampus. Widih. Wah, ikut nata kursi. Pura-pura ikut. Sampai Padahal bukan panitia. Bukan panitia. Apa gak ikut panitia. Terus kakak tingkat itu kan kaget kan yang panitia. Loh, Dek, kau udah datang? Iya, ini mau ikut-ikutan bantu gitu. Wah, oh iya, terima kasih ya Dek ya. Ya udah. Terus begitu udah mulai ini kan, udah mulai pada berdatangan kan. Aku duduk di langsung paling duduk depan. ya. Wih, dapet tuh kursinya tuh. Wah, pokoknya aku udah dapet kursi paling depan. Wah, ini tapi kan Rendra belum datang kan? Wah, ini pada gelisah kan. Duh, ini kayaknya kalau datang nggak nyambut nggak asik nih di parkiran. Akhirnya tas aku taruh di kursi kan. Di kursi ya. Pokoknya Ke bawah. Wah, langsung aku begitu ada mobil rombongan datang, wah aku langsung samperin tuh, wah sambut dia, Seneng banget ya. wah nggak seolah-olah ngawal gitu. Begitu udah duduk, lah
Aku kan lihat dia kan di samping kan, kan aku duduk di depan kan sama-sama depan nih. Keren nih aku sejajar gitu. Udah sejajar bisa dinotis. Aduh. Terus gitu. Pas waktu beliau mau maju baca puisi itu, semua penonton yang ada di situ senyap, nggak ada suara, sampai suara cetok sepatunya kedengeran loh. Gila, ini orang auranya kuat banget ya. Iya benar. Orang kalau wibawanya keren itu kayak gitu. Jadi dia hanya disebut namanya aja udah penonton sorak terus tenang gitu. Redam sendiri. Dok langsung berdiri naik ke panggung. Wow. Semua mata tertuju. Ih gila, ini orang apa sih resepnya? Nggak gampang loh menjadi orang yang Punya karisma kayak gitu ya. Wow. Tenang banget. Dia mulai ambil kertas, cari kertas di dalam saku itu yang dilipat, terus buka. Dia pelan aja, santai aja. Kalau kita kan barangkali masih ndredeg gitu. Orang banyak. Iya, tiba-tiba tremor terus jatuh. Aduh kayak hiperbola ya deh. Dia asik banget. Begitu sudah dibuka, dia nggak langsung baca, cuman salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Wah, langsung auranya ini langsung keluar. Gila, denger salamnya aja udah gila kayak puisi sendiri gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu gayanya Rendra gitu. Ih, keren. Gila, ini orang makannya apa sih gitu. Begitu baca puisi sebelum baca puisi selamat pagi kayak gitu. Apa kabar? Sapaannya itu sebenarnya biasa aja, tapi Semua orang tuh bisa. Bisa. Cuma orang tuh bisa. Kamu bisa niruin. Tapi mantap gitu loh. Nih. Dan orang terinspirasi, terinfluence. Aku terinfluence dulu. Terinfluence banget dengan gaya dia baca puisi, gaya dia notasinya gitu. Gila, ini keren banget gitu. Pembaca puisi terbaik menurutku sampai hari ini ya, Rendra, nggak ada yang ngalahin gitu. Keren banget. Padahal dulu di SMA aku ada yang mirip sebenarnya. Suaranya ya, tone-nya tuh hampir sama Rendra. Cuman rasanya nggak dapet. Beda ya mungkin ya. Beda. Ya mungkin ya, rasa ya. Rasa itu nggak nipu. Bener rasa ya, aduh. Kenapa ya? Rasa nggak bisa nipu. Tapi Pak Ribut, aku mau tanya, kan aku udah lama di Pekalongan nih ya. Nah, kan Pak Ribut juga di budaya juga kan. Nah, tarian Pekalongan original tuh apa sih? Dari sini, aku tuh kan kalau dulu kan aku suka ya tentang kesenian gitu. Jadi kalau di Wonosobo juga aku sering nonton Lengger. Oh, Lengger. Nah, ya. kalau di Kendal tuh ada namanya Singo Barong kayak gitu. Barong. Nah, kalau di sini tuh apa? Aku kayak kepengen Pernah dengar sintren nggak? Oh, sintren enggak? Pernah cuman dengar, Mas. enggak tahu. Kalau sintren itu ya sebenarnya kalau sintren ya sebenarnya budaya itu kesenian dan kebudayaan itu tidak punya batas teritorial yang saklek ya. Dia itu katakanlah misalkan Lengger itu ada di Wonosobo, Purbalingga, sama Purwokerto. Jadi nggak ada kepemilikan satu daerah gitu ya? Nggak bisa seperti itu. Tapi mungkin asal usul dari Lengger tiap daerah mungkin beda-beda, punya cerita yang variatif. Sama Kendal di Singo Barong ya. Singo Barong itu di Gringsing ada, ya kan? Di daerah Reban ada, pokoknya Batang sebelah timur itu kuat banget Singo Barong sampai ke Kendal, sampai nanti ke mana ya? Agak masuk ke selatan ke dekat-dekat Purworejo kayaknya. Itu masih ada. Nah, tapi gini, sintren begitu juga. Sintren itu dari mulai Batang sampai ke Indramayu ada. Oh, gitu. Sintren. Iya. Sintren itu penarinya perempuan. Yang ini ya, Mas, pakai yang kacamata. Terus yang dikekep gitu apa ya? Pas pakainya apa ya? Iya, Kurungan. dikurung. Iya, benar. Terus tiba-tiba berubah gitu kan. Benar. Jadi Spider-Man. Aku bisa ngeliat itu di acara apa, Mas?
Aku pengen nonton. Biasanya kalau di tradisi legenonan itu di beberapa daerah desa di atas itu masih atau misalkan suronan kayak gini biasanya kadang kala mereka main. Cuman karena memang sudah mulai hilang ya. Iya, Bahkan kelompok sintren itu yang tersisa paling masih di Kesesi kayaknya. Kalau di Pekalongan Kota kayaknya sudah hilang, udah nggak ada. Jadi Lebak Barang masih ada. Lebak Barang. Boleh deh, nanti aku cari, Mas. Terus mana sih? Coba deh nanti kita hunting bareng aja Mal. Iya. Soalnya Mencari aku tuh sintren. kalau kan aku udah tinggal di sini lama. Jadi aku per daerah tuh biasanya aku pasti kulik salah satu keseniannya. Jadi kalau Lengger nih. Nah, di sana tuh ada Kebu Giro namanya. Kayak aku mirip aku ini, kebu kan kayak gitu. Hitam dan sebagainya. Giro perbankan ya itu ya, Giro. Aduh, ngeri. Aduh, ngeri aku. Aduh. Kayak gitu. Jadi aku suka kesenian dan lain sebagainya karena dulu aku di SD itu ada pelajaran seni suara Jawa. Aku main gamelan juga. Ada lagi nih. Apa? Kalau di Pekalongan itu ada namanya tradisi Mbak Brendong. Apa Apa itu? itu? Oh, keren. Apa itu? Yang tinggal di daerah Kajen pasti tahu. Aku tinggal di Kajen. Kajen, kamu sesekali mampir ke desa Sabarwangi. Nanti Sabarwangi. temuin Ibu Rizka ya, Bu Carinya, namanya Bu Rizka. Ibu Rizka. Itu tanya sama beliau tentang tradisi Mbak Brendong. Ibu Rizka itu dulu mahasiswa saya. Itu. Nah, dia sekarang jadi cari di sana dan dia banyak mengulik tentang Mbak Brendong itu. Mbak Brendong itu ya kayak mirip-mirip Jaya Langkung. Mirip-mirip Jaya Langkung, jadi ada batok terus kemudian dibikin boneka-boneka gitu. Terus nanti tapi kalau Jaya Langkung kan bukan untuk tari-tarian. Itu buat ritual. Itu ritual tarian. Nanti itu menari-nari gitu kan, dipegangin sama orang-orang gitu, bergerak-gerak sendiri gitu. Terus itu tradisi untuk mengundang hujan. Biasanya kalau misalkan masa paceklik atau kemarau panjang gitu ya, petani itu kalau secara tradisional ya, mereka akan menggunakan media itu sebagai cara mereka untuk memanggil hujan. Gitu. Wow. Keren. Keren. Baru tahu ini. Itu ada Mbak Brendong, itu di daerah Kajen di selatan dekat-dekat Linggo itu. Sabarwangi desanya. Pokoknya di daerah sana. Nanti ada hubungannya dengan cerita di Patiluwo. Apa itu? Nanti deh sama. Oke, boleh. Terima kasih nih. Aku mau. Terus apalagi ya? Kita itu ada tradisi lagi tarian ya. Tarian yang pencak silat, ada namanya kuntulan. Pernah dengar, tapi aku lupa tuh apa itu. Kuntulan. Itu tarian latihan perang sebenarnya. Itu di daerah Batang kuat, di daerah Belado itu kuat banget karena di beberapa desa itu kelompok-kelompok kuntulan itu masih hidup. Bahkan saya pernah tuh ngerancang tapi belum terjadi. Bisa nggak ya di Belado itu dibikin festival kuntulan, kan keren ya. Ditarung atau misalkan semua kelompok kuntulan hadir di situ, terus kemudian mereka menari kuntulan bersama gitu. Itu seru banget sih. Iya, apalagi pemandangan vibe-nya Belado kan keren ya. Pegunungan gitu. Saya pernah mau merancang itu di sebuah desa dan desa itu sering banget saya sambangi. Saya kalau ke sana pasti bakal disambut banyak orang. Suruh nginep ke satu orang hari ini ya, misalkan dari pertama saya ke tokoh A, besoknya saya wajib hukumnya mampir ke tokoh B dan harus nginep juga. Karena kalau nggak nginep cemburu. Terkadang gitu. Benar. Aku kadang-kala sampai di sana itu 4 sampai 5 hari akhirnya. Biar dapat giliran ya. Karena setiap kali aku di sana nginep itu kan bukan berarti aku tidur ya, tapi
begitu malamnya pada ngumpul nih, terus cerita-cerita gitu, terus cerita-cerita lagi, asik banget. Asik gitu. Iya, pulang-pulang, dibawain oleh-oleh sekarung, opak, pisang, ketela, sampai dibawain nasi jagung. Enak banget. Pernah makan nasi jagung nggak? Belum pernah. Coba. Nasi jagung tuh. Nggak pernah kan? Nasi jagung, keluban sama asin. Ikan asin. Sambelnya cukup terasi aja cukup. Dahsyat. Bener dah. Oke, siap. Nanti aku coba. Karena kebetulan Tania itu kurang suka yang manis-manis. Kayaknya kalau nasi jagung manis gitu ya. Emang. Jagung kayak manis gitu ya. Emang gimana rasanya? Manis itu. Emang gimana? Jagungnya gimana? Rasanya lebih ke dekat ini ya. Gurih kayak. Gurih ya justru ya. Tapi jangan terlalu banyak makannya. Tapi kamu kalau nggak begitu teksturnya nggak begitu suka, kamu dicampur nasi tiwul. Nasi tiwul pernah nggak? Nggak pernah juga. Itu nasi tiwul enak banget. Enak banget, bener. Kasian ya, yang namanya Tania Calis itu kayak yang paling kasihan di sini. Banyak banget yang belum dicoba. Itu penting banget loh. Itu makanan yang menyehatkan. Tapi emang teksturnya kayak gimana nasi jagung itu? Lebih halus. Halus ya. Karena kadang kan menurutku agak lebih seret ya nasi jagung. Nah, kamu dicampurnya nasi tiwul. Oke. Dicampur aja setengah-setengah gitu. Itu lebih balance menurutku ya. Oh, ngerti. Cobain. Jadi nggak terlalu halus gitu ya teksturnya. Oke. Enak banget. Kalau mau nyobain nasi jagung ke Bandar masih ada, tapi harus pagi banget. Harus gitu. pagi banget, karena kalau siangan dikit ya jam 7 udah Habis. Oke, nanti akan coba ya. Cobain. Cobain beneran. Asli. Beneran, itu enak banget. Ya. Sumpah enak banget. Kan? Nah. Asli aku. Tiap pagi. Gua pernah, Hil. Pernah, tapi kan pas kecil. Lupa ya. Aku tiap pagi kalau berangkat sekolah. Jadi aku beli nasi jagung dulu. Kalau nggak nasi begono, kan di sini ada nasi begono juga. Tapi beda sama sini Wonosobo. Nah, ada nasi begono, tapi megono di sana pakai sayuran. Iya, beda ya megononya. Kalau di Semarang kayak godangan. Gitu mirip. Aku kayaknya pernah cobain megononya Wonosobo itu yang beda. Kalau di situ ada nasi jagung. Jadi kalau nggak ada megono, apa sih nasi jagung? Enak banget. Pagi-pagi berangkat sekolah bawa segempal nasi jagung. Perasaan ibu kamu itu bahagia. Bahagia ya. Enak banget itu coba. Pelajaran tuh jadi lancar kalau kamu tahu. Aduh, nyampe segitunya ya. Berkat nasi jagung. Karena enak banget. Bener-bener nasi jagungnya tuh namanya Bu siapa ya? Aku lupa, astagfirullahaladzim. Bu siapa lupa? Jadi dia keliling. Dia tuh keliling, gak netap. Dia tuh keliling, ibu siapa gitu. Dia juga jualan namanya tempe kemul juga gitu. Jadi nasi jagung, urap sama ikan asin sama tempe kemul satu aja cukup. Paket komplit ya itu ya. Komplit. Berapa kamu tahu? Berapa coba? 3.500. Murah banget. Emang. Emang murah ya? 3.500. Rendah kalori lagi. Rendah kalori. Wow. Cobain nasi jagung. Oke, kasihan banget deh kayak nggak pernah nyoba. Aku mau nyapa dulu yang sudah gabung. Ada Pak Agus Sorok di Karangjompo katanya nih. Assalamualaikum Mas Ribut dan Mbak Tania, Mbak Ilma dan juga Mas Sama itu. Mas Akmal. Bagus. Karangjompo monitor seru banget nih. Oke. Pak Agus, kalau di Semarang, Pak Agus itu aslinya orang Semarang. Oh iya, sempat ngobrol tuh kemarin dengan Pak Agus. Tinggal di Karangjompo sekarang. Terus kalau di Semarang, Pak Agus pernah ini nggak Pak makan ini nasi godangan? Wah itu paling fenomenal tuh kalau buat sarapan. Oke, ada lagi Zainal di Banyurip, ada lagi nih sego gogo. Apa itu? Sego gogo? Lucu banget namanya. Aku belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba sego gogo. Go. Wah ini jangan-jangan sego untuk apa ya, bekal ransum untuk ini pergi bepergian. Bepergian, Kan makanya namanya sego Gugup. Mau pergi nih, jangan lupa gugup ya. Aduh, ada lagi sego hek.
Apa itu? Apa itu? Segohe. itu? Nggak tahu. Itu yang tahu orang Solo. Segohe. Nasi kucing. Nasi kucing. Kayak nasi kucing berarti. Nasi kucing. Pernah, Tan? Belum. Ke anak Semarang pastinya nasi kucing kan? Iya, kalau nasi Semarang nasi kucing. Kucingan. Nyebutnya kucingan. Kalau sana sebutnya tadi apa Mas? Tadi namanya? Apa yang Segohek. Apa tau tadi? Segohek. Segohek ya. itu di Solo? Kalau Jogja kan angkringan. Kalau di Iya. Semarang kucingan. Kucingan. Pernah Tan? Iya. Nasi kucing. Pernah. Menurutmu gimana? Biasa aja sih Mas. Ya, lebih mahal ya. Karena karena kondimennya terlalu banyak sih menurutku. Iya. Jadi aku terlalu kalap kayaknya. Kadang kalau di kucingan tuh ambil sate telur, sate ini. Tahu-tahu mending makan di warteg deh. Biasanya 15.000 udah kenyang banget. Ini Mahal itu karena kita pengen jajan ini itu gitu. banyak. Iya. Mungkin kalau kondimennya satu doang, nasi kucing sama gorengan sama sate telur deh. Udah mungkin habisnya 7.000. Iya, Karena benar, kondimennya benar, terlalu banyak sih. Emang menurutku. benar. Dan apa ya, nasinya kan dikit doang. Iya, otomatis kita mesti pengen lauknya banyak gitu. Pilihan menunya juga itu Ya, aja. itu aja bener sih. Kalau nggak teri, Ya, Tempe sate kering. ati, Ya ampun. Gitu. Makanya kalau mampir ke Semarang, ya paling nasi nasi kucing itu Kucingan. aku paling cuma tombol kangen aja sih. Oh iya. Selebihnya sih aku nggak begitu gitu loh. Iya, I know. Tahu gimbal ya kalau di Semarang. Tahu ya. gimbal. Tahu gimbal ya di Semarang ya. Tahu reggae berarti. Tahu reggae. Gimbal ya. Kenapa gak ditambahin tahu uye? Oh, bisa jadi. Tahu uye. Wah, bagus ya. Tahu uye. Ye. Terus gambarnya itu reggae. Keren. Iya. Ide baru. Aduh, ada lagi gak nih? Ini nih. Dari Mas Zainal di mana? Banyurip. Kalau sekarang beras merah agak halus, kalau gogo agak kasar. Berarti basicnya beras merah. Oke. Aku belum pernah tuh nasi. Aku juga belum beras pernah merah. tuh. Karena biasanya itu buat apa ya? Yang kena gula darah. Itu bagus. Beras merah itu. Iya. Terus apalagi nih Pak Agus Soro, Mas Ribut, nasi godangan itu seperti nasi urap, lauknya tempe yang anget plus gereh layur dan gereh pete. Oh iya benar. Gereh pete. Gereh pete. Gereh pete Ya itu. ampun. Enak banget gereh pete. Aduh, kangen aku. Apa sekarang kita ke Wonosobo aja ya? Ayo. Aku kemarin hari Minggu lewat sana. Kan kemarin hari Sabtu aku kan ngisi acara di mana, di Kebumen. Ya kan? Baliknya itu lewat Wonosobo. Seru juga ya. Pemandangannya asik banget. Iya, Dulu sempet bosen ya. Dulu aku sempet bosen karena 6 tahun di sana. Sempet bosen. Lah, pasti bosen dari kelapa. Tapi sekarang bikin kangen banget. Iya. Udaranya, orangnya, makanannya, aduh aku cocok semua lagi. Iya. Gak ada yang cocok gimana sama Tapi agak lengang gitu ya. Apa tuh lengang? Lengang apa? Oh, iya. Iya, agak sepi karena bukan kota gede kan. Iya. Jalannya banyak hutannya kan. Wis keren ya Oh, iya ampun. sih. Malam-malam lewat sana. Aduh. Kata orang sana itu Wonosobo bagus buat bercocok tanam. Iya banget. Bener, bagus buat bercocok tanam doang gitu. Oh, iya. Gak lain. Di situ gak ada apa lagi selain bercocok. Selain bercocok tanam ya. Iya. Mau buka mall di sana susah. Iya, daerahnya bertebing-tebing. Nggak bisa di sana. Tapi lumayan loh Wonosobo itu aku lihat yang agak perkotaannya ya. Secara ekonomi mereka maju loh. Wonosobo. Wonosobo Banjarnegara itu bagus loh. Aku lihat itu Banjarnegara punya mall keren. Bangunannya itu memadukan antara modern dengan tradisional yang di dekat alun-alun itu. Mau arah ke Purbalingga kan? Arah Purbalingga ya. Keren, aku lihat, keren. Ini mallnya mewah banget nih. Oh. Berkelas banget. Iya. Banjarnegara lebih maju sekarang. Iya. Bener beda. Dulu aku tahun pertama, terus kan dulu kan aku di sana di pesantren ya. Ya biasa pengen jalan-jalan gitu. Habis. Jadi aku udah di pondok,
Ya. ngangkot dulu terus naik bis. Ampun. Habis naik bis langsung Jauh. ke Banjarnegara. Oh. Itu bayarnya berapa kalau kamu tahu? Berapa? 8.000 sampai Banjarnegara. Tapi emang katanya Banjarnegara tuh UMR terendah ya kalau Jateng ya, setahu aku. Bener nggak tuh katanya? Bukan. Atau bukan ya? Justru yang termiskin itu Kebumen. Oh, Kebumen. Tapi jangan salah, kemarin aku pas di Kebumen itu ya, aku mampir ke alun-alunnya. Iya. Ih bersih, Wow. keren, cakep banget. Tertata. Sekarang daerah selatan tuh tertata semua, Mas. Banget, bener-bener. Food courtnya Ya. dibikin kayak miniatur kapal. Keren banget konsepnya. Jadi ada 2 lantai, lantai bawah itu food court semua ya. Lantai bawah ada, lantai atas ada. Jadi kita berasa naik kapal di pinggir alun-alun. Iya, iya. Luas banget, keren. Asik gitu. Aku kemarin tuh sempat ngonten di sana. Alun-alunnya ada beberapa panggung juga. Gila di Keren banget ya. iya, panggungnya itu juga disediain sound sendiri. Wow. Wah, ini Proper ya. canggih. Iya, proper banget. Udah mulai maju semua ya. Parkirannya Udah mulai maju tertata, semua. rapi. Bayangin nggak ada yang namanya parkir sembarang. Jadi di pinggir jalan itu nggak ada. Depan depan rumah dinas atau pendopoknya bupati itu nggak ada istilahnya mobil berparkir seliweran gitu, nggak ada. Disediakan kantong-kantong parkir. Gila, keren banget, keren. Itu keren banget sih. Iya, aku yang belum mampir itu kemarin alun-alun Wonosobo nggak sempat mampir. Aku cuma mampirnya di terminal Wonosobo. Ih, bersih juga. Gila, asik banget. Sekarang ya karena pengen deh ke atas lagi gitu. Menyusuri sampai Purwokerto kayak gimana sekarang. Iya ya. Purwokerto juga keren ya. Wah, Iya, itu itu udah nomor maju. 1 saya itu se-Indonesia. Iya, itu Kota paling bersih. Oh iya. Purwokerto. Jogja kedua kalau aku. Jogja kedua. nyaman banget Purwokerto emang bener nyaman sih, Jogja nyaman yang itu sih. tersembunyi. Wah, itu. Jadi kamu mau menggapai kamu kamu bisa kok menggapai Jogja dengan gampang sekarang karena sekarang ada tol. Tapi kamu nggak bisa menggapai Jogja kedua yaitu Purwokerto dengan segampang kamu naik tol. Oh gitu. Beneran kamu susah payah. Ini bisa naik kereta. Dia bisa. Ada Joglo Semar Kerto. Ada Pengen kereta. tau aku tuh kayak Kereta. jalan-jalan keluar kota gitu ya. Kadang-kala perlu loh. Kasian banget loh. Kadang-kala perlu banget loh iseng gitu. Iya, keluar kota Gabut gitu. gitu ya. Pergi aja kemana Karena gitu. kadang aku tuh keluar kota itu bukan buat jalan-jalan, tapi karena acara forum, oh iya oke berangkat, tapi ya nggak jalan-jalan di situ. Kasian ya. Jadi kayak punya kerjaan. Jadi akhirnya walaupun tahu, oh misal Wonosobo, oh kayak gini, tapi kayak cuman numpang lewat gitu istilahnya. Jadi kayak nggak jalan-jalan. Hidupmu. Nikmati. Ya ampun. Kota tetangga tuh indah-indah kok. Indah. Indah Ya emang beneran. rumput tetangga itu emang Lebih deh ya. Aku nyaman kok di kota ini sumpah. Aku udah 3 tahun di sini terlalu nyaman kok. Iya. Tapi aku ngelihat ya alun-alun itu tempat yang paling representatif untuk melihat ya. Jadi dia itu bisa menjadi representasi dari sebuah kota loh. Oh iya. Kalau alun-alun yang tertata, wah berarti kotanya keren. Keren bener. Meskipun nanti begitu kita mampir ke tempat-tempat wisata, loh ternyata gini aja. Tapi nggak apa-apa. Minimal kita akhirnya punya tempat untuk nongkrongnya itu loh. Bener. Kan di situ ya biasanya. Itu. Jadi pengen jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dunia tuh luas banget. Kita itu diciptakan Tuhan ke bumi buat piknik. Bener. Iya. Bener buat piknik. Selama kita piknik itu kita harus melakukan sesuatu yang asik-asik. Dalam arti asik itu yang baik ya, yang bermanfaat supaya nanti pulang itu bawa oleh-oleh yang paling baik. Wow. Apa paling baik manfaatnya? Apa dong? Pengalaman. Itu. Oke. Manfaat terbaik itu Oke, pengalaman. seandainya nih aku di liburan ini mau aku manfaatin untuk jalan-jalan ke satu kota, apa yang bakal seru banget untuk aku kunjungin? Nah, Ilma punya rekomendasi buat Tania nggak? Mana? Kota mana? Kamu mau fokus ke Jawa Tengah apa luar kota nih? Aku ada 2 opsi. Oh. Ilma kayaknya sering banget jalan-jalan deh. Iya ya. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Kelihatan. Mungkin nih biar budgetnya pas nih kayaknya di sekitar Jateng dulu. Jateng. Mana ya kalau Jateng? Kamu harus pergi ke Solo, Surakarta. Ya ampun iya, tapi Solo tuh aku udah pernah, cuma sama udah orang pernah. sama orang tua ya. Biasanya kalau sama orang tua tuh kadang feelsnya kurang
kurang. Kalau Ya keraton nggak sih? kamu udah masuk ke keraton. Aku udah keraton lor sama keraton kidul pernah. Oh, kamu kulik keraton dia. Kalau keraton astagfirullah. Aku baru mau nanya ribut. Nggak ada ya. Keraton sih. Mana ngeyain lagi ya. Aku baru keraton ya. Aku pikir dulu keraton Lor Kidul. Solo keraton Lor Kidul. Maklum ya baru 3 tahun ya, maklum ya. Keraton sini iya, aku lupa di sini ada keraton. Asik. Keraton Solo bagus tuh. Solo itu pasar klewer. Iya, aku tuh pengen banget loh ke Pakaian. situ. Iya. Itu keren loh. Aku mampir ke pasar klewer itu banyak souvenir yang menarik ya. Ke barang-barang kerajinan di sana lebih variatif, lebih banyak variasi. Yang kayak barang-barang apa ya kalau kata orangnya Misalkan vintage gitu loh Mas. ada topeng-topengan kayu atau banyak lah yang Yang klewer ya itu Mas ya. Mm-mm, Kalau yang itu Triwindu itu yang apa Mas? Akhirnya tuh yang tahu kayaknya. Pasar gak sih? Pasar ya. Pasar. Apa makanan? Maksudnya Iya, gimana dalamnya tuh? pasti ada kuliner. Oh, Ya. oke. Kemarin nggak ke situ. Aku Boleh lah ya ke situ nih. ke Budgetnya situ. juga nggak mahal mesti ya kalau Nggak. cuma ke Solo itu. Cuma agak repotnya kalau kita transportasinya. Iya, Benar sih. Kan. Di sana kalau transportasi umumnya gimana? Apakah? Kalau transportasi umum yang di dalam kota sih enak, masih lumayan. Tapi yang apalagi sekarang kan ada ojek online gitu ya, Iya, lebih memudahkan. Yang agak susah itu transportasi dari Pekalongan menuju ke sana atau pulangnya. Kereta itu kita harus beneran ngerti jadwal. Oh iya sih. Ya, Benar. mana yang paling murah kan? Bener. Mana kalau itu? 370.000 ke Solo doang kok. Iya kan? Bener. Iya benar. Karena kereta-kereta yang lewat sana itu rata-rata Malang Jakarta gitu kan. Dan jarang-jarang yang mampir ke Pekalongan kadang-kala. Nah, makanya kita bisa kena yang mahal. Benar. Makanya Joglo Semarkerto masuk ya kayaknya ya. Masuk ya. Sama. Cuman lama. Iya. Muter dulu. Cuman lumayan sih. Iya, lebih kalau mau nyari yang ekonomis. murah ya. Mm-mm. Oke. Gitu. Coba deh Tan ke Solo. Mau. Solo. Kebetulan tuh ada teman aku yang kuliah di Solo, jadi boleh lah. Sekalian reuni. Sekalian reuni kecil gitu kan. Siap. Bagus tuh. Kalau kamu mau Aku rekomendasiin paling yang nggak mainstream ya. Iya. Heeh. Mana tuh? Yang nggak mainstream si Banyumas Cilacap. Anjay. Anjay. Kamu harus itu bener-bener alamnya tuh. Keren itu. Itu bener-bener alamnya. Berarti emang ke alam-alam tuh kalau situ tuh. Iya. Oke, Banyumas. Budayanya juga bagus. Kamu kuliah aja budaya di sana juga bagus. Oke. Itu Aku akan- nggak mainstream itu. Oh iya. Kalau Jogja ya kita semua Biasa. tahu. Karena Jogja emang bener-bener Iya, karena iya, Jogja iya. istimewa. Ya emang gitu. Nggak bisa debat kita. Jogja istimewa emang. Tapi kayaknya semua orang tuh udah hampir pernah ke sana semua gitu loh. Iya. Tapi kalau apa tadi? Banyumas, ya? Cilacap. Belum semua. Belum Keren semua. tuh. Kamu bakal ketemu yang namanya Waduk Gede itu di sana. Apa sih namanya? Aku lupa. Aku lupa, alah. astagfirullah. Ayo. Apa sih aku lupa. Pokoknya daerah Rawalo itu ya. Daerah Rawalo, Jatiwangon, ya kan? Iya benar. Nanti, Aku lupa ya. nanti mentok ke Cilacap gitu. Nembus ke Perbatasan itu mentok, Pak? itu mentok ke Cilacap. Apa sih namanya? Itu di sana keren banget. Dulu aku tinggal di sana 2 bulan. Wow. Ya itu di tempatnya Pak Ahmad Tohari. Oh. Kan orang Banyumas. Iya. Jadi setiap hari itu, katakanlah misalkan aku mau ke kota, itu harus lewat hutan gitu. Naik motor loh. Malam-malam asik banget. Wah, yang paling aku takutin itu bukan ketemu babi hutan atau macan atau apa. Setan. Yang enggak. Yang paling aku takutin adalah ketemu orang iseng. Oh iya benar. Gitu. Orang iseng yang kayak gitu ya. Apa Itu tuh? ya mungkin jadi pencoleng dan lain sebagainya. Nah, itu yang paling gitu. aku takutin. Ngerti sih. Itu
setiap malam itu aku ke kota itu kan, ke Purwokerto misalkan mau nyari apa gitu. Baliknya itu malam-malam gitu. Asik banget. Tapi kalau kayak gitu kayaknya emang butuh ini ya, kayak sewa kendaraan kali ya. Kayaknya kalau ngandelin transportasi umum agak Perlu, susah ya. ya. Kalau Banyumas agak susah. Agak sih. susah, Agak benar. susah. Agak susah. Angkutan Tapi- umum harus kulik banget kamu. Harus kulik. Tapi ngetrip di sana keren banget, asik banget. Emang Ser. banget lagi. Kamu harus nyobain Banyumas Cilacap deh. Banyumas Cilacap. Nanti kalau ke Cilacap kamu harus nyebrang ke Nusa Kambangan. Aduh, aku udah jadi bayangin kemana-mana nih. Ayo. Aku udah ke sana, ye. Jadi nggak, jadi tinggal mingin-mingin aja ya. Itu Jawa Tengah ya. Iya, iya. Itu Jawa Tengah. Oke, berarti masih aman lah. Itu Jawa Tengah. Kalau kamu mau di Jawa Tengah cukup bagus sih sana sih. Menurutku ya, menurutku. Iya. Biaya ongkos untuk makan murah di sana. Oh iya. Di sana itu ada produk tempe yang khas, pakainya kecambah, Wow. ya kan? Apa itu ya namanya? Aku pernah Ya kan? nyoba, aku di WhatsApp pernah nyoba, Mas. Ah. Apa itu namanya? Semua pernah dicoba. Semua pernah dicoba. Aku lupa soal, tapi aku nggak suka. Tapi itu bukan dari biji ini ya, bukan kedelai. Bukan kedelai, bukan Apa kedelai. berarti? Apa sih ya? Aku lupa kayak kacang-kacang kora atau apa gitu loh. Yang gede. Aku nggak gitu. suka soalnya. Oh, makanan asin pernah ya itu nyoba, berarti ya? Aku nggak suka. Oke, aku di kode apa sih? Di kode apa itu? Oke, ini dari Zainal Banyurip. Mas, obrolan seru banget nih, tapi ternyata temannya kayak sambil lalu aja. Tapi salut pokoknya pada generasi milenial yang penuh energi dan semangat. Sukses dan sehat selalu, Zainal. Cilacap ke Pantai Ayah. Boleh tuh, boleh itu. Apa tadi? Oke. Pantai Ayah. Pantai Ayah ya. Kalau aku nanti habis lulus mau ekspedisi naik Vespaku dari Manado sampai Makassar. Bisa. Wih. Aku pengen, itu habis lulus, habis lulus. Punya apa nih? Itu nggak tahu, itu nggak tahu. Aku udah ke Makassar ya. Makassar duluan. Aku belum ke Sulawesi, aku pengen ekspedisi, Aku pengen udah. mulik Sulawesi itu seperti apa Sampai- dari sudut pandangku. Aku sampai masuk ke Toraja. Keren banget. Gratis lagi aku. Aku pengen ke Toraja. Aduh. Asik banget ya kalau udah keluar Jawa itu ya. Oh my god. Belum pernah nih. Kita ternyata udah jam 5 pun lebih 13 menit. Iya nggak kerasa ya. Gak kerasa ya? Astagfirullahaladzim, Wow. nggak kerasa ya. Kalau ngomongin jalan-jalan mah gitu. Bener, karena kita Oke deh, kita cukupin dulu ya. Terima kasih yang udah mau gabung pada sore hari ini. Yang penting sehat selalu dan bahagia. Bye bye.